mulai aja ya. Bentar ya. Ini share screen-ku udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Jadi palingan buat hari ini kita itu bakal belajar tentang yang namanya simbol di Animate. Nah, jadi simbol itu ada 3, yaitu ada grafik, ada movie clip, sama ada yang namanya button. Kalau kalian perhatiin di sebelum-sebelumnya kita udah pernah convert simbol kita, convert, bentar, matiin dulu. Kita convert shape kita menjadi sebuah simbol kan, pas kalian buat twin. Terus tiba-tiba di Animate suruh, oh ini harus convert to simbol gitu. Nah, sekarang kita bakal coba buat memang dari awal, tanpa, maksudnya kalau kemarin kan kita buat simbol karena cuma mau buat twin. Kalau sekarang kita memang mau buat simbolnya. Palingan kita buka aja Animate kita. Ini file new. Terus sama seperti biasa, di advance, HTML5 canvas, terus ini aku bikin default aja. Terus kita create. Ya. Nah, jadi sekarang kita udah bikin project baru nih. Oh ya, by the way ini udah kebuka semua Animate-nya. Palingan aku tunggu menit 35 lah ya. Supaya kalian bisa ikutin juga. Ya, palingan sebelum menit 35 aku mau nanya-nanya. Sini ada yang udah mulai buat projectnya. Kan kalian ada project kan? Ada yang udah mulai buat. Oh, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran, Ci. Oke. Ini pada nggak jawab karena pada belum buat semua apa gimana nih? Iya, Ci, belum buat. Masih bingung. Oke. Oke, jadi palingan kita langsung mulai aja deh. Nah, sekarang kita mulai dari simbol yang grafik dulu ya. Jadi grafik ini adalah simbol yang paling basic dan yang paling simpel menurutku. Cara buatnya itu palingan kalian kalian pergi ke insert, terus new symbol. Itu kalau kalian mau buat simbol. Klik new symbol, terus harusnya di sini ada muncul kayak gini. Create new symbol. Ini palingan kita bikin yang grafik dulu. Bilang
simbol itu ada 3, ada movie clip, button, sama grafik. Ini palingan aku contohin yang grafik dulu. Terus ini kalian bisa kasih nama, terserah. Nantinya di sini, nama di sini itu bakal muncul di yang namanya library kalian. Oke, misalnya aku namain grafik simbol. Terus aku oke aja. Nah, ini aku bilang dia bakal masuk di library kalian. Oke, nanti aku jelasin lagi. Nah, terus habis itu kalau kalian perhatiin, ya, ini kan sekarang kan kita kan ada di scene 1. Kita ada di scene yang paling awal, yang semua layer kita itu ada di sini. Misalnya aku kasih, di sini tuh ada kotak lah. Ntar ini palingan kotaknya aku kasih warna, misalnya hitam. Pokoknya kasih nggak ada aja. Misalnya dalam main scene kita punya suatu kotak. Nah, terus habis itu kalau kita mau pergi lagi ke grafik kita pergi ke library. Terus kita bisa double klik aja yang tadi kita buat. Kalau kalian double klik, kalian perhatiin di sini itu kotak yang tadi. Kenapa nggak ada? Karena tiap simbol itu punya scene-nya masing-masing. Punya stage sendiri lah. Nih, kalau kalian mau balik ke scene awal, itu kalian tekan back aja di sini. Nah, jadi sekarang kita ada di scene awal. Terus kalau kalian mau masuk ke dalam scene grafik simbol, kalian double klik aja. Oke, jadi sekarang kita ada di grafik, ada di scene grafik simbol sendiri, bukan di scene awal lagi. Terus di sini kalian itu bisa misalnya tambahin sesuatu, misalnya dalam grafik simbol ini aku punya satu kotak. Terus habis itu aku bakal jalanin kotak ini. Misalnya di frame 30 aku F6, tapi aku bakal coba pindahin. Jadi di sini tuh bakal jalan dari sini ke sini. Itu aku coba kasih classic twin. Ya, ini kenapa kita harus convert dari shape to symbol, karena buat twinning itu kita hanya bisa buat simbol ya. Di sini klik OK aja langsung. Terus ini kita jalanin gini. Nah, jadi di dalam grafik simbol ini kita udah buat objek kotak. Terus habis itu dalam 30 frame kotak ini bakal berjalan, bakal ada animasinya. Tapi ini itu hanya berlaku untuk di dalam grafik simbol doang. Tapi kalau kita balik ke scene awal kita, di project kita lah, di project paling awal kita lah, itu nggak ada sama sekali, nggak ada kotak yang jalan gitu. Jadi gimana cara kita tampilin kotak yang jalan tadi kita buat, itu kalian bisa di library, kalian drag and drop aja. Grafik, kalian drag and drop, masukin ke dalam main scene kalian. Oke. Nah, jadi sekarang di main scene kalian itu udah ada grafik simbol yang tadi. Nah, palingan ini aku buat sampai frame 20 deh, aku F6. Oke. Nah, jadi sekarang di main scene kalian udah ada grafik simbol tadi yang kita buat. Kalau kalian jalan ini udah bisa. Nah, tapi perhatiin, kalau bedanya, harusnya grafik simbol sama movie clip itu hampir-hampir sama, tapi bedanya itu yang ini. Kalau kalian perhatiin, ini palingan aku kasih sebuah, atau nggak usah deh, oh bisa deh. Misalnya di frame, aku bikin layer baru. Di dalam simbol, kalian bisa bikin layer sebanyak-banyaknya, kalian bisa bikin terserah apa aja.
kasih objek apa aja gitu, itu terserah. Terus misalnya di frame 30, aku kasih di ujungnya itu ada bulat, misalnya ya. Jadi awalnya nggak ada bulatnya, tapi pas sampai di ujung, aku kasih ada bulat. Nah, terus aku balik lagi. Nah, sekarang, kita coba jalanin animasinya. Kita jalanin. Nah, harusnya kan di grafik simbol kan di ujungnya itu bakal ada bulat kan. Tapi ini di sini dia itu nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena grafik simbol itu dia itu bakal ikutin main timeline yang di scene awal kita. Maksudnya apa? Kalau kalian balik lagi ke dalam scene grafik simbol, kalau kalian perhatiin, bulat ini hanya akan muncul di frame 30. Oke. Nah, kenapa tadi nggak muncul? Karena kita itu settingnya, grafik simbol ini cuma sampai di frame 20. Oke. Nah, makanya, walaupun kita jalanin sampai kelar, dia itu nggak muncul bulatnya. Padahal di sini itu ada bulat. Itu karena kita itu settingnya di frame 30. Jadi kalau buat kita munculin bulatnya juga, ini palingan kita extend jadi frame 30 juga. Palingan tambah lagi. Nah, harusnya kalau kalian perhatiin tadi ada sempat muncul bulatnya. Ini udah muncul bulatnya. Oke. Tapi ini terlalu cepat, makanya dia langsung ulang lagi. Kalau aku extend lagi sampai frame 50, ya muncul bulat terus diulang lagi. Oke. Simbol juga itu kalian nggak perlu bikin, misalnya nih, kalian punya satu animasi di mana bintang itu muter-muter gitu. Nah, terus kalian mau bikin banyak bintang nih. Misalnya kalian bikin scene di mana malam hari, terus punya banyak bintang, terus bintangnya itu muter-muter semua gitu. Paling kan ribet kan ya kalau kalian mau bikin bintangnya itu satu-satu. Padahal sama aja deh, bintang itu bakal muter-muter semua. Tapi kalian bikin satu-satu di main frame gitu. Nah, kalau simbol itu kalian bisa pakai banyak-banyak. Misalnya di sini juga aku kasih simbol yang ini, terus aku resize misalnya jadi lebih kecil gitu. Terus habis itu aku bikin lagi, aku kasih grafik simbol. Aku bikin dia, bikin gimana ya? Kasih resize atau kasih posisinya jadi beda-beda itu bisa. Tapi dia tetap jalan sama. Dan kalian itu nggak perlu bikin banyak-banyak, kalian cuma bikin satu aja. Terus kalian pakai-pakai lagi. Palingan buat simbol kurang lebih kayak gitu aja sih. Buat grafik simbol. Ada yang mau nanya dulu? Ci, itu kan yang kalau misalnya di sini itu kan kita nggak tahu kan ukurannya gimana. Itu gimana sih cara nyesuaiin di kertasnya gitu, Ci? Maksudnya gimana? Ukurannya? Soalnya kalau misalkan bikin langsung di simbol itu kan kayak backgroundnya putih semua tuh, Ci. Kan kita nggak tahu itu ukuran berapa, Ci. Bisa sih itu ada itunya sih kan. Di properti bisa ya, Ci? Coba ulang lagi pertanyaannya. Jadinya tuh kalau misalkan tadi kan dibikin simbol itu kan ada udah ditwinin itu kan, Ci, yang di grafik sih. Di sini kan. Terus kan kita pindahin ke dalam yang scene 1 kan. Kita pindahin. Itu kan kita ukuran kan bisa beda, Ci. Iya. Itu cara sesuainya gimana, Ci, kalau misalkan tanpa ngubah simbolnya itu? Cara sesuainya tanpa ubah simbolnya. Palingan kan ini kan aku buat kan ada banyak, tapi aku resize semua kan.
Palingan buat, apa namanya, kalau misalnya nggak mau ubah-ubah bentuknya gitu, ya udah sih kamu kasih aja gini, bentar. Aku bikin layer baru. Terus kasih banyak-banyak aja tapi nggak usah di-resize gitu. Harusnya bisa sih. Terus misalnya kamu mau, ini semua kan banyak nih, terus kamu mau, resize semuanya jadi satu gitu. Nah, palingan kamu resize-nya di sini sih. Terus dia jadi lebih kecil gitu. Harusnya dia ke-effect di sini juga. Bentar, ini menjawab pertanyaanmu nggak? Atau aku salah tangkap? Iya. Oke. Berarti kalau misalkan ubah langsung di simbol ya, Ci? Iya, nggak ngubah. Tapi kalau kamu ubahnya di dalam scene grafik simbol, itu bakal keubah semuanya. Oke. Terima Iya. kasih, Ci. Ada yang Ci, mau nanya lagi? Ya. berarti pas di grafik simbol itu penempatannya harus di kiri atas ya, Ci? Soalnya tadi saya coba agak ke tengah tuh dia nggak muncul kelihatannya. Pas coba di drag and drop. Pas ini saya coba geserin dia ke kiri, grafik simbol dia baru muncul. Apa mungkin nggak kelihatan kali ya kalau misalnya taruh di grafik simbol agak ke bawah kanan? Mungkin kalau kamu, kan ini kan kayak agak besar kan ini. Iya. Nah, ini palingan kamu klik ini aja, center stage, biar kamu bisa tahu tengahnya di mana. Terus habis itu kamu coba kasih di bagian-bagian sini lah, supaya bisa kelihatan gitu. Center stage. Ya, yang ini. Jadi kamu pergi ke stage yang tengahnya gitu. Mungkin kamu kasihnya tadi agak di ujung-ujung gitu, makanya dia nggak muncul sih. Oh, oke. Berarti harus di agak tengah ya, Ci? Ya? Thank you, Ci. Oke. Oke, ini kan kita kan bikinnya dari satu-satu kan. Misalnya kita insert new symbol gitu. Harusnya bisa juga, kayak misalnya kita buat satu kotak dulu gitu. Terus dari kotak ini kita mau buat jadi grafik. Nah, palingan kalian double klik aja simbol ini, shape ini. Terus kalian klik kanan, harusnya ada yang namanya convert to symbol atau F8. Nah, terus sekarang kalian bisa pilih grafik, terus namain misalnya grafik button 2. Terus di oke. Jadi sekarang yang tadi kan kita buat grafik simbolnya dulu, terus dalamnya baru kita kasih, tapi ini kita buat sesuatu dulu, baru kita jadiin grafik simbol. Jadi harusnya ini juga bisa. Kalau kalian double klik, nah harusnya dia beda kayak tadi. Karena kita buatnya itu pas udah di scene 1, kita udah buat shape-nya kan di scene 1, terus baru kita jadiin sebuah grafik. Jadi kalau kalian masuk ke dalam stage-nya, harusnya dia itu ukurannya udah sama kayak main stage kita, cuma segini. Kalau tadi kan besar banget kan, makanya jadi bingung. Kalian cari center stage-nya di mana gitu. Harusnya kalau kalian bikin dari scene 1, terus kalian jadiin sebuah simbol, itu kalau kalian masuk stage-nya, dia itu ukurannya udah sama kayak scene 1. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi nyari tengahnya gitu. Jadi harusnya terserah sih, kalian mau bikin sama kayak tadi, ke insert new symbol, atau kalian mau bikin bentuknya dulu, baru kasih grafiknya, itu terserah juga. Harusnya sama aja sih. Di sini juga kalian bisa bikin animasi, atau mungkin per frame kalian jadiin beda gitu. Ci, mau nanya, Ci. Ini apa? Kalau misalnya drag and drop yang grafik simbol gitu, dia yang motionnya itu ikut ke drag and drop atau enggak, Ci? Maksudnya motion di dalam sini ya? Iya. Iya, ikut ke drag and drop juga. Soalnya ini aku coba drag and drop, yang masuk tuh cuma layernya doang, animasinya, motionnya kagak ada, Ci. Kamu udah setting frame-nya nggak buat simbol yang misalnya nih, kan aku kan bikin di layer baru nih, layer 7. Terus habis itu aku drag and drop.
Nah, bentar. Di frame 1 aku drag and drop kan. Nah, terus ini kamu udah buat apa namanya? Kamu udah kasih frame lagi nggak? Atau kayak cuma satu frame doang? Maksudnya gimana Ici? Nggak paham. Kamu kan kasih apa namanya? Kamu kan drag and drop grafik simbolnya kan. Misalnya ke layer 7. Nah, di layer 7 itu dia cuma ada di frame 1 atau kamu ada frame lagi? Misalnya kamu panjangin kasih ke frame 30 gitu. Iya, yang jadi kan tadi tambahin classic motion kan ya. Terus habis itu di drag and drop itu semua yang grafik simbolnya. Nah, itu apa namanya yang pindah cuman di satu frame doang gitu, Ci. Nah, makanya aku tanya di scene 1 kamu itu yang layer yang ada grafik simbolnya kamu ada panjangin nggak frame-nya? Atau cuma satu frame doang? Oh, mesti dipanjangin juga ya, Ci? Iya, karena dia itu ikutin frame yang ada di scene awal. Jadi misalnya nih, ini aku kasih lagi ya. Misalnya ini aku cuma ada di frame 1. Padahal di grafik simbol itu, dia itu cuma bisa jalan kalau misalnya sampai di frame 30. Jadi frame 30 baru dia sampai ujung gitu. Nah, tapi di scene awal itu aku cuma kasih satu frame. Aku nggak tambahin lagi. Jadi harusnya sekarang kalau aku jalanin, dia cuma satu frame doang. Nah, tapi kalau aku udah panjangin frame-nya, harusnya sekarang dia udah bisa jalan. Jadi dia ikut frame yang ada di stage awal. Oh, oke, thank you, Ci. Oke. Ci, Ya. itu yang kita bikinnya dari kita bikin apa sih simbolnya dulu baru kita bikin objek pertama itu apa objeknya Ci? Kedua objeknya gitu, diubah ke simbol tuh diubah ke grafik itu pas di simbolnya bisa digeser nggak Ci? Pas di layer utamanya berarti? Di layer. So pas digeser dia menyisakan bentukan apa ini? Bentuk asalnya. Jadi pas gini, terus habis itu kita jadiin grafik kan. Iya. Nah, terus habis itu pindahin di scene 1 atau scene dalamnya? Di scene 1. Harusnya dia keikut sih. Tapi kalau aku pindahin juga di sini, harusnya sini juga keikut. Harusnya sama aja sih. Soalnya dia ada kayak bekas tertinggalnya gitu, Ci. Bekas tertinggalnya. Apa ya sebutannya? Jadi misalkan kotak nih, pas digeser, sisi luar kotaknya tetap di tempat yang asal. Gitu. Kayak coba saya kirim deh. Oke. Apa saya salah simbol? Itu mungkin kamu pindahinnya nggak ke select semua, jadi outline-nya nggak kepindah gitu. Tadi sih gesernya dari ini sih, dari tengah-tengahnya, klik tengah-tengahnya gitu. Sebentar saya kirim di chat. Oke. Jadi yang tertinggal gitu tuh, Ci. Kemungkinan sih kamu pas select-nya itu nggak ke select semua gitu. Jadi outline-nya ada ketinggalan. Coba palingan kalau kamu mau pindahin, di simbol itu kamu double klik aja. Atau enggak kamu nge-select gini semua, terus kamu coba pindahin. Itu kepindah juga enggak? Coba ya. Aku balikin dulu. Double klik ya, Taiji? Double klik atau kamu select semua deh. Tetap sisa. Oh, bentar ini simbolnya berarti
Tapi pas kamu mau pindahin outline-nya, pas kamu select outline-nya bisa dipindahin. Pas outline-nya, outline-nya yang mana ya, Ci? Outline-nya Oh, yang ketinggalan nggak itu. bisa. Cuma bisa Nggak bisa. diubah bentuk doang. Palingan kalau mau pindahin objeknya. Bentar, aku coba dulu ya. Ubah bentuk doang ya bisa. Soalnya aku nggak pernah ketemu case kayak gini sih. Coba buat awal. Bentar, coba aku bikin layer baru. Terus bikin kotak. Terus ada stroke-nya juga. Terus ini. Harusnya nggak ada yang bisa sih. Atau mungkin itu udah jadi simbol ya. Grafik kan ya, diubah ke grafik. Atau mungkin kamu ubahnya itu outline-nya nggak keikut. Coba ini ulang lagi deh, Ci. Coba ulang lagi deh. Harusnya punyaku nggak semuanya kepindah sih. Nggak ada yang bisa. Oh, ini tadi beda layer mungkin, Ci. Mungkin Gitu. tadi outline-nya nggak ke-select sih menurutku. Kalau di Tanya. sini karena beda layer, Ci. Beda layer. Ya. Coba Pas ya, saya bikin layer 4, dia bisa kepindah. Tapi saya ubah pindahin di layer 1, dia bisa. Oh. Kalau punya aku sih ini, aku asumsinya kayak, kan ini kan aku ada kotak sama outline-nya kan. Ya. Ini harusnya kalau aku pindahin cuma tengahnya doang, itu bisa dia nyisa. Kalau aku double klik atau nggak aku select semua, dia bisa pindah bareng sih. Tapi mungkin double klik berarti. Kalau kamu mau buat sesuatu terus ada outline-nya gitu, palingan misalnya kamu mau jadiin semua ini jadi satu simbol. Itu jangan lupa kamu gini, select semua atau enggak kamu double klik gitu. Ya, supaya jangan sampai nyisa gitu. Ini ketinggalan gitu. Oke. Thank you, Ci. Ini palingan lagi buat grafik. Palingan cuma segitu aja sih buat grafik. Palingan kita lanjut ke yang namanya movie clip. Oke. Ini palingan aku kasih satu project baru, ini grafik. Folder baru, terus aku masukin. Ini harusnya nggak usah sih. Di sini aku bikin layer baru buat movie clip. Cara bikinnya itu kurang lebih sama. Kalian ke insert, new symbol. Tapi bedanya itu type-nya itu kalian masukin yang movie clip. Terus misalnya movie clip 1. Ya. Harusnya dia sama kayak tadi. Kalau misalnya kalian langsung buat insert new symbol gitu. Ya palingan jangan lupa center stage biar kalian nggak bingung tengahnya itu di mana. Nah, terus habis itu kita coba buat misalnya satu kotak. Terus bikin sama aja sama kayak tadi. Sampai di frame 30,
kita kasih ke bagian sini. Terus kita buat classic twin juga. Ini harusnya sama aja kayak tadi. Kita buat di dalamnya itu. Nah, terus habis itu, bentar. Ini palingan di ujung aku kasih kayak bulat gitu. Biar bisa nandain aja kalau dia udah di ujung. Bentar. Paling aku tambahin layer. Di layer paling ujung aku tambahin sebuah bulat. Jadi pas dia di ujung, dia ada bulat. Nah, terus habis itu kita coba masukin ini ke dalam scene 1. Ini sama kayak tadi, konsepnya sama kayak grafik. Dia itu punya timeline-nya sendiri. Jadi kayak punya stage sendiri lah. Tapi kalau kita kan, tadi kan edit-edit di stage-nya movie clip. Tapi kalau kita balik ke scene 1, harusnya dia itu nggak ada apa-apa. Terus cara pakainya itu sama kayak tadi, kalian drag and drop aja. Ini drag and drop kayak ini. Ini aku masuk dulu stage-nya. Oh ya, perbedaan movie clip sama grafik. Kalian jalanin, ini harusnya nggak jalan kan? Padahal di dalam animasinya itu, kalian ada jalanin. Nah, jadi kalau buat di... Nah, ini palingan aku kecilin ya, movie clipnya. Nah, jadi perbedaan grafik sama movie clip, pertama, buat kalau kalian mau coba lihat animasinya di scene 1, dia itu nggak bisa. Biar mau liatinnya itu, kalian palingan jalan, kalian memang masuk ke dalam stage-nya sendiri. Bentar, ini kebanyakan. Mana ya, apa aku bikin project baru ya? Biar dia agak rapi. Bentar ya, paling aku buat project baru ya. Oke, jadi ini project baru. Nah, ini palingan kalau kalian mau ambil movie clip tadi, harusnya kalian bisa ke library, terus pilih yang project sebelumnya. Kan tadi kan namanya Untitled 2, yang ada semua tadi. Kalian pindah sini, terus harusnya di Untitled 2 itu punya banyak simbol tadi yang kita buat. Palingan sini kalian drag and drop aja. Terus kalau kalian lihat di Untitled 3, harusnya sekarang kita udah ambil movie clip punya project sebelumnya. Daripada kita copy and paste dari sebelah, kita bisa langsung kayak gini juga sih. Di library, kalian pilih yang project sebelumnya, terus kalian ambil apa yang kalian mau ambil. Gitu. Terus harusnya kalau kalian drag and drop, dia otomatis ketambah di sini. Terus ini aku resize lagi. Nah, ini kalau ini harusnya aku kasih di frame 35 deh. Nah, kalau kalian lihat ini kan nggak ada jalan apa-apa kan. Itu kalian bisa lihatnya itu kalau kalian jalanin. Sekarang kalian bisa lihat animasinya. Jadi perbedaan pertama, kalian nggak bisa lihat langsung klik enter gini. Movie clipnya nggak bakal jalan. Tapi dia bakal jalan di sini. Pas kalian control enter. Nah, terus perbedaan yang kedua itu, oke. Kalau tadi kan grafik kan aku udah sempat bilang kan, kayak kalau misalnya kalian, aku hapus aja deh. Misalnya kalian buat di sini. Nah, di dalam grafik ini dia kan ada 30 frame kan. Baru dia sampai ujung, terus ada bulatnya. Nah, tapi di scene 1 itu kita masukin
grafik simbol, tapi dia cuma sampai frame 20. Makanya dia nggak sampai di ujung. Maksudnya sampai ujung itu apa? Sampai ketemu ada bulatnya gitu. Kalau kalian jalanin dia kayak cuma sampai di setengah sini. Nah, karena dia itu mengikuti frame dari scene awal. Tapi kalau movie clip, itu harusnya walaupun dia itu nggak terpengaruhi timeline di scene 1. Jadi misalnya nih, dia di dalam sini, dia itu punya sampai frame 60 gitu. Pokoknya dia bakal banyak banget timelinenya. Misalnya kalian pindahin ke sini, ke sini, ke sini gitu. Tapi di layer 1, di scene 1, kalian itu cuma bikin misalnya satu gini doang. Nah, dia harusnya tetap bakal jalan sesuai dengan animasinya. Misalnya animasinya itu sampai 30 frame. Tapi di sini itu kalian cuma kasih 1 frame doang. Tapi dia itu tetap bakal jalan sesuai dengan timeline yang ada di dalam movie clipnya. Nah, harusnya buat contohinnya itu, sebenarnya aku nggak tahu sih gimana cara contohin tanpa mainin frame-nya. Ini harusnya buat pertemuan selanjutnya, buat mainin frame. Jadi misalnya, aku bikin layer baru nih. Terus aku kasih sebuah tanda kalau misalnya dia itu udah N. Palingan. Kecilin lagi. Selesai, terus fill-nya warna. Pindahin ke dalam sini. Ini misalnya, oh bentar, palingan ini aku kasih sampai frame 15 deh. Ya. Nah, jadi harusnya sekarang, bentar, aku tambah lagi deh. Di frame 25, aku kasih sebuah bulat. Bulat sini. Jadi sekarang itu yang bakal aku main itu yang aku bilang tadi frame control. Harusnya ini udah sedikit advance, tapi ya karena aku nggak tahu mau contohin movie clipnya gimana, jadi palingan aku pakai aja. Tapi ini nggak diikutin juga, harusnya nggak apa-apa. Cuma buat contoh aja. Frame control, jadi pas di frame 15 aku bakal bikin semua animasinya itu berhenti. Oke. Jadi harusnya pas udah sampai di frame 15, dia itu nggak bakal jalanin yang 25 lagi. Oke, ini palingan ini aku coba jalanin aja deh. Coba jalanin. Nah, kalau kalian lihat, di ini padahal kan harusnya dia kan jalan sampai di frame 25 kan, terus ada bulat. Nah, tapi karena aku pakai this dot stop, aku mainin frame-nya, aku bikin dia stop di frame 15, dia nggak jalanin yang di frame selanjutnya lagi. Nah, terus kalau kalian perhatiin, ini movie clip-nya jalan-jalan terus. Padahal movie clip-nya itu sama kayak, padahal di scene 1 ini aku bikin semuanya stop di frame 15. Aku bikin pokoknya cuma sampai frame 15 doang. Nah, tapi movie clip-nya ini jalan-jalan terus. Nah, jadi sama yang aku bilang tadi, movie clip itu, dia itu nggak bakal ikutin timeline yang ada di scene 1. Di scene awal. Dia itu punya timeline-nya sendiri. Dia itu bakal jalanin timeline punya dia sendiri. Jadi walaupun di scene 1, kalian mau bikin stop nih di frame 15. Nah, tapi movie clip itu tetap jalan. Karena dia timeline-nya itu nggak ada stop sama sekali. Jadi dia bakal nge-looping terus. Harusnya perbedaan grafik sama movie clip kayak gitu aja sih. Gunaannya kurang lebih sama gitu.
Kita mulai dulu. Atau mungkin aku kecepatan mau suruh aku jelasin ulang gitu. Soalnya ini waktunya masih agak lama sih. Jadi harusnya nggak apa-apa kalau banyak nanya. Ingat aja kalau kalian mau jalani movie clip, habisin satu, terus kalian bingung, ini kenapa nggak jalan sama sekali? Itu karena movie clip nggak bisa dijalanin kalau kalian cuma klik enter doang. Ini cuma bisa jalan kalau kalian control enter, jalanin di website, atau enggak kalian masuk state-nya, terus kalian lihat animasinya. Nah, ini palingan kalau udah nggak ada yang mau nanya tentang movie clip, aku lanjut ke yang namanya button. Ini kita ini deh, aku bikin file baru lagi. Oke, jadi di file baru ini kita bakal coba buat. Nah, ini palingan aku coba bikin sama kayak tadi, ke insert, terus habis itu new symbol. Terus di sini kalian pilih type-nya itu sebuah button. Terus misalnya namain aja button 1. Terus di oke. Nah, di sini oke, jadi kalau yang tadi kan aku contohin yang grafik sama movie clip. Kalau button ini agak beda jauh sama 2 sebelumnya. Karena tapi ada kesamaan juga. Kesamaannya itu dia itu ada state-nya sendiri. Palingan ini kalau kalian lihat di sini itu kita udah di library itu udah buat sebuah button yang namanya button 1. Terus kalau kalian double klik, kita udah masuk di stage-nya si button. Nah, terus di sini misalnya, oh ya, kalau kalian perhatiin di bawah sini, dia itu frame-nya nggak sama kayak tadi. Tadi kan kayak timeline biasa kan. Di sini itu cuma ada up, over, down, sama hit. Oke. Jadi paling aku bakal contohin satu-satu. Pertama up. Up itu kondisi default-nya. Oke. Di kondisi yang tampilan yang paling awal. Misalnya kita mau bikin button start. Ini kita bikin satu kotak. Misalnya warna yang bikin mata. Ya udahlah hitam lah. Misalnya sebuah button hitam. Terus habis itu ada teks. Palingan teks aku kasih warna putih. Saya tulis jadi kita punya sebuah shape kotak sama ada teks di sini. Ini jadi palingan ya udah lagi aja lah. Terus jadi aku bilang kan up itu default state-nya. Jadi pas awal bakal ditunjukin buttonnya, dia itu bentuknya kayak gimana, itu yang ada di up. Kalau button kita, ini karena kita belum masukin sih. Palingan aku balik ke scene 1, aku di layer 1, aku masukin button tadi yang kita buat. Ya. Kita jalanin, ini itu kondisi up-nya. Nah, karena ini button, kita bisa klik harusnya. Nah, tapi ini belum terjadi apa-apa. Buat kita bikin, kalau misalnya, buat kita bikin dia interaktif, jadi misalnya user klik atau enggak user nge-hover, atau maksudnya hover itu kursornya itu ada di atas buttonnya itu, kita bisa
ganti warna atau ganti bentuknya itu bisa juga. Misalnya kita masuk scene-nya, scene button, terus aku jelasin over dulu deh. Ini kita coba F6 aja. Nah, jadi over ini state yang dimana ketika kursor si user itu bakal ada di atas buttonnya. Apa yang bakal terjadi? Misalnya pas kursor mereka di atas, kita mau bikin teksnya ini warnanya hitam. Terus habis itu button ini itu warnanya putih. Ya. Jadi awalnya kayak gini, pas kursor kita ada di atasnya, itu bakal jadi warna kayak gini. Aku jalanin aja. Kalau kalian hover, harusnya udah bisa ganti. Ini selain ganti warna, kalian bisa ganti shape juga. Atau mau ganti tulisannya jadi button hover gitu, itu terserah. Tergantung kreativitas kalian aja. Nah, ini seharusnya contoh yang paling simpel, dia ganti warna. Nah, itu buat over. Jadi, kondisi di mana kursor kita ada di atas buttonnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya down. Down ini adalah di mana ketika user itu klik buttonnya, apa yang akan terjadi? Jadi palingan ini aku F6 lagi. Terus misalnya aku bikin tulisannya itu jadi klik. Jadi pas user klik button ini, aku ganti tulisannya jadi klik pakai ed. Nah, terus harusnya kalau aku jalanin, ini kalau kita hover buat yang state over, terus kalau kita klik, harusnya sekarang udah kayak ini kalau tahan klik, terus aku lepas lagi kliknya, sekarang udah klik biasa. Aku klik lagi, dia klik. Ya, harusnya buat yang buat yang down cuma kayak gitu aja. Nah, terus habis itu buat yang hit. Hit ini kalau menurut apa yang aku ngerti ya. Ini misalnya aku coba kasih contoh aja deh. Misalnya di hit ini aku F5. Aku blank keyframe. Terus misalnya aku bikin kotak di sini. Ya, perlu diperhatiin hit ini nggak bakal muncul di sini. Jadi kayak dia ini bakal invisible. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini kayak cuma gini doang kan. Tapi kalau kalian jalanin, harusnya sekarang kalau kalian coba interaksi sama button ini, dia itu udah nggak bisa. Dia itu bisanya kalau kalian interaksi di bagian hit-nya tadi. Nah, hit tadi kan aku bikin di bagian kiri atas kan. Nah, jadi hit itu adalah bisa dibilang tempat di mana kamu bisa interaksi sama buttonnya. Nah, kalau ini kan aku bikin hit-nya kan di bagian sini kan. Makanya walaupun buttonnya di bagian sini, aku nggak bisa coba interaksi. Hover sama down-nya itu nggak muncul lah. Tapi kalau aku interaksinya di bagian hit, di bagian kiri atas, nah dia udah bisa berinteraksi sama buttonnya. Jadi seharusnya hit itu kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu tentang button? Ini aku coba ya. Misalnya di sini, tambahin lagi di bawah sini.
Jadi harusnya kita bisa interaksi sama buttonnya dari kiri atas atau enggak kanan bawah. Terus yang kotak-kotak yang ada di hit itu nggak bakal muncul. Karena dia invisible. Bentar, aku coba. Misalnya kita buat sebuah button lagi. Ini paling aku pindahin ke bawah. Di layer 2 kita buat button tapi cuma tulisan doang. Ya. Terus habis itu aku bikin ini jadi sebuah simbol. Di kanan convert to symbol. Namanya text button. Terus aku masuk ke state-nya. Misalnya di overnya itu dia bakal jadi warna apa ini? Warna coklat nggak sih? Ya mungkin coklat. Terus di down-nya ini dia bakal jadi warna, pas diklik dia bakal jadi warna, bentar. Atau mungkin dia bakal jadi lebih bold. Ini terserah kalian aja sih, mau bikinnya gimana. Nah, terus habis itu aku coba jalan lagi. Nah, ini kan harusnya kita kan udah bisa interaksikan. Kita klik jadi lebih bold. Kalau kita nggak klik, cuma hover doang, dia jadi warna brown. Nah, tapi kalau kalian perhatiin, kalau aku mouseku itu, kursorku itu ada di bagian luar, nggak di teksnya, dia nggak berinteraksi sama teks hello ini. Nah, tapi kita mau buatnya itu, pokoknya kalau kita selama dalam ada di dalam teks hello, kita bakal berinteraksi. Nah, itu kalian bisa pakai yang di hit. Palingan di hitnya ini, kalian bikin sebuah blank keyframe, atau enggak, aku F6 aja deh. 6, terus aku bakal bikin sebuah ini. Jadi pas aku mouseku di bagian hello, walaupun dia nggak kena hurufnya, dia bakal tetap berinteraksi. Nah, sekarang mau dimanapun, walaupun di tengah-tengah sini nggak ada teksnya, itu kalian bisa tetap berinteraksi sama tulisan hello. Nah, terus harusnya apa lagi ya? Palingan diperhatiin di hello itu, paling aku mau kasih saran kalau di button itu ada yang namanya instance name. Nah, ini harusnya kalian jangan lupa namain, karena ini bakal agak kepake kalau misalnya kalian mau bikin scriptnya. Misalnya kalian mau bikin sebuah event di mana kalau button ini diklik, kalian pindah frame. Atau enggak, kalau button ini diklik, dia buka aplikasi buka website apa gitu. Itu bisa kalian kasih eventnya dengan cara kalian klik F9 sama kayak tadi aku buat. Jadi kalian mainin script. Nah, makanya kalian kalau mau kasih sebuah button ini ada sebuah event, maksudnya event misalnya kalau diklik kebuka apa, diklik pindah frame gitu, itu kalian harus masukin instance name-nya. Biar supaya, setauku sih ya kalau kalian nggak pakai instance name, itu kalian nggak bisa apa-apain sih button-nya. Kayak misalnya di sini kasih nama button gitu. Jadi nanti di script-nya itu kalian nanti di hello button
event gitu ya. Palingan nanti ke depannya sih. Ini cuma ya pokoknya jangan lupa kasih instance jam lah. Pas kalian mau bikin sebuah event di button itu. Ini ada yang mau nanya dulu tentang button atau mungkin keseluruhan grafik clip sama button. Iya, sama button. Simbol lah. Gimana biar si buttonnya tuh diam di tempat sih? Saya kan saya digabungin sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi si button cuma kayak muncul sekali doang. Sebelum-sebelumnya maksudnya sama ininya. Iya, sama yang tadi ya ada movie clip sama grafik. Palingan bikin teksnya itu frame-nya sama panjang sama kayak yang sebelum-sebelumnya sih. Misalnya sebelum-sebelumnya ini kan sampai frame 50 kan. Terus teks kamu misalnya cuma di sini doang, cuma di frame 1. Palingan kamu kasih panjangin sampai frame 50 juga gitu. Biar dia tetap bakal muncul sampai akhir sih. Itu tinggal panjangin aja berarti sih. Tinggal panjangin frame-nya aja. Keyframe atau frame. Pokoknya panjangin aja. Masih tetap muncul sekali sih. Pas di awal aja. Apa di ujungnya tambahin keyframe? Palingan coba muncul ya. Frame-nya itu cuma di satu doang atau sampai di belakang? Ini sih harusnya sampai belakang sih. Frame yang coba kamu pindahin ini sampai di ujung, muncul nggak teksnya? Yang mana tuh sih? Ini kan kamu bisa klik kan ini. Kamu coba ke frame 50 paling ujung lah. Muncul. Itu muncul. Muncul. Tapi pas kamu jalanin dia nggak muncul. Nggak muncul. Cuma muncul sekali, sekejap gitu dong. Kamu udah mainin frame nggak? Pakai di stop gitu? Enggak. Enggak. Kurang tahu sih ya. Kok bisa nggak muncul? Mungkin ketutupan? Bisa. Apa gara-gara yang lainnya kan geraknya dia bolak-balik kan sih? Nah itu mungkin. Dia ketutupan gitu. Oke. Berarti mending dipisah kali ya? Atau gimana? Dipisah maksudnya pisah project itu atau gimana? Iya, pisah project. Bebas sih. Palingan buat kalau misalnya kamu bikin project nih atau apa, paling kan ukuran grafiknya atau ukuran movie clip atau ukuran button itu dibikin nggak terlalu over lah. Jadi kayak pas-pasan lah. Jadi bisa muncul semuanya sih. Tapi kalau untuk sekarang kamu mau lihat buttonnya gitu, kamu mau coba, bisa sih bikin di project baru dulu biar bisa coba-coba teksnya. Oke, thank you Ci. Oke. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Ci, cara pindah library-nya gimana Ci? Pindahin library ke yang baru? Palingan ke library. Terus ini ada pilihan gitu. Kamu coba pilih project-project sebelumnya terserah. Terus habis itu coba drag and drop aja. Apa yang kamu pindahin? Ke pas sebelumnya atau gimana? Klik ini aja. Terus pilih project yang mana. Oh, klik aja. Harusnya muncul semua project yang ada yang sedang kamu buka sekarang. Ya, nah habis itu cara pindahinnya gimana tuh Ci? Udah kebuka? Udah kebuka, di drag and drop aja. Habis drag and drop, terus kamu balik lagi ke yang sekarang. Harusnya yang tadi kamu drag and drop udah kepindah.
Pas masih lagi bingung sih. Pas pindah ini gak muncul. Gimana sih? Pas pindah apa ya? Pas pindah sini. Iya, pas pindah. Kan pas pindah itu dia nggak muncul. Nggak muncul library-nya apa gimana? Kan yang pas ke sebelumnya kan muncul yang si library-nya kan, Ji. Library. Diklik terus. Ini ada muncul project kamu yang sebelumnya nggak? Udah sebelumnya nih. Oke. Terus muncul di sini nggak library-nya? Muncul. Oke. Terus kamu coba masukin simbol yang tadi kan? Kamu drag and drop aja. Drag and drop ke? Drag and drop ke project kamu yang sekarang. Di stage-nya yang sekarang. Terserah di mana, pokoknya kamu drag and drop. Tapi pas ganti project dia hilang. Si library-nya. Harusnya, ini kan aku kan di project baru kan Untitled 4. Terus aku pindahin, harusnya tadi yang aku drag and drop udah muncul sih. Di kamu nggak muncul? Misalnya yang tadi sebelumnya Untitled 2 nih. Pas Untitled 2 kan muncul semua include-nya. Tapi tampilan di kanvasnya masih Untitled 2 juga. Oh. Kalau kamu dari Untitled 4 terus kamu masuk ke Untitled 2, itu dia otomatis pindah Untitled 2 atau gimana? Oh, udah bisa sih. Oke, bisa. Berarti tadi dia harus pindahin dulu baru ke library-nya. Thank you, Ci. Oke. Ini palingan bentar ya. Aku stop sharing dulu nggak lama. Nah, ini palingan aku bakal contohin bikin masking dalam movie clip. Nah, itu palingan aku udah kasih sprite orang yang lagi lari. Nah, nanti aku bikin masking sama movie clipnya. Aku share screen lagi.
Ini kalau kalian mau ikutin bisa langsung ambil aja ya yang sprite yang aku kirim chat. Aku bikin dokumen baru lagi. Terus habis itu aku masukin aja gambar ini ke library. Caranya itu kalian ke foldernya, terus kalian drag and drop aja ke library. Nah, terus harusnya sekarang bentar, aku mikir dulu. Ini palingan langsung insert, kita masukin movie clip. People movie clip. Nah, terus di dalam movie clip ini, kita bakal bikin masking orang jalan ini. Harusnya dia bakal di tengah. Terus itu kita buat, ini layer 1 kan buat gambar sprite-nya. Terus kita bakal bikin masking, jadi kita bikin new layer. Aku lupa cara bikin masking. Harusnya layer 1 mas. Layer 2 mas. Oh ya. Oke. Jadi di layer 2 kita bakal bikin masknya. Jadi apa yang bakal kita tunjukin. Ini misalnya aku kasih rectangle tool aja. Terus habis itu aku blok orang ini. Bentar. Aku bikin button ding. Salah. Dengan lihat aja, terus buat lagi insert new symbol, masukin movie clip. Terus masuk namain lagi people movie clip. Palingan jangan sampai kalian salah bikin simbol ya. Terus aku masukin lagi sprite yang tadi di sini di tengah. Terus habis itu tengahnya. Oke. Pokoknya kasih sinilah. Oh ya adalah sinilah. Terus aku buat new layer. Ini tuh bakal jadi masknya. Palingan aku gambar dulu masknya. Aku kasih rectangle tool di sini deh. Nah, terus habis itu harusnya coba ya, aku klik kanan mas. Di mas yang tadi kita buat di kotak ini, kita jadiin mas. Jadi harusnya sekarang cuma muncul orang yang ada di kotak hijau tadi. Nah, terus habis itu nah, palingan ini aku bikin per frame-nya. Di frame 15, aku bikin orangnya itu, ya ini palingan masnya aku panjangin sampai 65. Aku F5. Terus di layer 1, nah ini paling aku namain sprite. Ini mas. Sprite mas. Ya, nggak bingung-bingung. Di layer sprite, ini aku di frame 15, aku pindahin dia ke sebelah sana. Terus di frame 30, aku F6, copy keyframe sebelumnya. Terus aku pindahin lagi. Terus habis itu, di frame 45, aku pindahin lagi. Nah, terus habis itu di frame 60, aku pindahin lagi, tunjukin orang yang ini. Nah, terus habis itu, bentar, ini palingan aku panjangin lagi deh. Di sini,
Di frame 75, aku F6 lagi, aku pindahin dia ke ujung sini. Oke. Nah, terus kalau udah bikin semua maskingnya, ini kita klik kanan sprite masknya, terus habis itu kita klik mask. Nah, jadi harusnya sekarang kalau kalian jalanin, dia kayak udah kayak jalan gitu. Tapi dia agak lama karena frame-nya aku bikin 15 frame kan ya. Ini apa? Nah, ini kan kita buatnya itu dalam movie clip-nya kan. Jadi harusnya sekarang kalau kita mau tunjukin ini ke dalam scene satu kita, palingan sama kayak tadi. Kita drag and drop people movie clip aja. Terus kalau kalian perhatiin, kalau kalian jalanin sama yang aku bilang tadi, harusnya dia nggak muncul. Gimana muncul animasinya gitu. Karena kalian cuma bisa lihat kalau misalnya kalian jalanin. Ya. Harusnya sekarang dia animasinya gitu. Ini palingan palingan aku agak tambahin lagi, aku extend lagi masknya. Terus di frame 90 aku F6 lagi. Terus habis itu aku bikin dia ini. Bentar. Ini tidak bisa digerakin. Oh, ada locking. Oke. Tadi nggak bisa gerakin karena aku ada kepencet lock layer. Harusnya kalau kalian jadiin masking, dia otomatis jadi ke lock. Terus kalau kalian mau dia unmask, palingan klik kanan. Tadi kan mask gini kan. Terus kalian kalau mau hilangin lagi masknya, biar kelihatan semuanya, kalian centang lagi aja. Klik lagi aja yang mask. Terus jangan lupa di unlock biar kalian bisa gerakin. Nah, harusnya aku mau bikin di frame 90 dia balik lagi ke state awalnya. Terus aku coba mas lagi. Ya, harusnya buat ini aku coba remove frame. Bagian frame. Harusnya dia jalan kayak gini. Terus jalanin lagi. Nah, jadi buat movie clip, kalau misalnya kalian mau buat mask, karena dia kan bisa kalian mainin sendiri layernya dalam sini. Terus kalian mau bikin animasi itu terserah, kalian mau bikin apa aja terserah. Nah, terus yang kelebihannya itu yaitu kalian kalau misalnya kalian mau bikin, kalian mau pakai orang gerak ini di banyak tempat, kalian nggak perlu bikin satu-satu lagi kan, palingan kalian bikin aja ini lebih kecil. Oke. Ini kalian kasih sini, terus kalian masukin lagi, kalian bisa. Kalau kalian pakai simbol. Nah, jalan harusnya dia udah bisa jalan. Ini satu aja deh. Biasanya kalian bisa bikin masking di dalam movie clip. Ada yang mau nanya mungkin atau ketinggalan cara bikin masking di dalam movie clipnya? Harusnya sama aja sih, sama kayak kalian bikin masking biasa, tapi bedanya kalian bikinnya itu di dalam movie clip. Berarti ketinggalan sih.
pas di maskingnya itu tiba-tiba kayak gambarnya hilang atau gimana? Dia klik masking dulu atau gimana tuh tadi sih? Palingan ini aku matiin lagi ya maskingnya. Nah, jadi di layer mask kamu udah buat sebuah objek belum? Jadi dalam objek ini jadi gimana ya masking? Kamu buat sebuah objek kan, misalnya kotak ini. Nah, jadinya yang bakal muncul itu cuma yang ada di dalam kotak ini. Jadi palingan di layer mask itu kamu buat sebuah objek. Misalnya aku bikin kotak nih. Habis aku bikin kotak, aku klik kanan masknya. Jadi layer yang bakal kita tutupin itu ada di bawah. Layer sprite-nya itu di bawah. Terus di sprite mask itu, di masknya itu aku klik kanan. Terus aku klik mask. Nah, jadi harusnya sekarang nggak muncul semuanya. Dia cuma muncul apa yang ada di dalam kotak yang tadi. Jadi kamu udah bikin kotak yang tadi belum? Tadi udah, tapi pas yang udah sampai berikutnya tiba-tiba hilang gitu, Ci. Nah, itu palingan maskingnya itu kamu extend frame-nya sih. Udah apa? Mungkin kamu belum sampai di ujung, tapi masking kamu udah habis gitu frame-nya. Cara narik frame-nya itu gimana sih, Ci? Palingan misalnya di frame 105, kamu klik kanan terus blank keyframe gitu. Bukan blank keyframe sih. F5 palingan. F5 bisa. F5. Terus di sprite-nya tinggal geser-geser itu, Ci. Ya, Nah, palingan ini karena udah di mask, udah susah kan lihat sprite-nya. Palingan ini aku unmask lagi. Klik mask-nya lagi, biar dia nggak ke mask lagi. Terus ini palingan jangan lupa di klik gemboknya, supaya kamu bisa gerak-gerakin. Terus nanti di sprite-nya kamu atur. Misalnya di frame 15, kamu bakal pindahin. Jadi kamu F6, misalnya ini aku tambahin lagi deh. Ini aku panjangin lagi sampai frame 120. Di mask-nya aku F5. Terus di sprite-nya, di frame 105, aku F6. Jadi copy yang sebelumnya. Nah, terus baru aku pindahin. Gitu. Lagi. Itu cara gesernya pakai kursor, Ci, atau gimana? Iya, pakai... Oh, oke. Pakai kursor aja. Oke. Ini dia mau nanya lagi, atau mungkin ketinggalan tadi. Oh, sama itu cara kecilnya gimana, Ci? Bikin kecil movie clip-nya? Bikin kecil movie clip-nya. Itu kan kalau biasa kan dia full screen kan. Cuma di sini itu dia cuma sepotong gitu. Ukuran kanvasnya, Ci. Di movie clip atau di satu? Di movie clip. Oh, Ini jadi kecil kayak gitu gimana tuh, Ci? Apa itu di skin satu? Yang kecilnya itu? Bentar, tadi aku bikin di mana ya? Harusnya aku langsung insert, terus new symbol. Nggak tahu juga sih kenapa tiba-tiba jadi kecil. Aku lupa. Di punya kamu masih besar gitu? Iya, Ci. Atau mungkin, bentar. Aku kurang tahu juga sih caranya gimana. Oke, Ci. Thank you. Oke. Ci, untuk pengumpulan proyeknya kapan ya? Pengumpulan proyek. Bentar. Harusnya pertemuan sebelum UAS. Mungkin di sini tanggal 1. Bentar. Aku coba tanya dulu.
Seharusnya sih sebelum sebelum UAS. Sebelum UAS, tapi aku lupa tepatnya kapan. Pokoknya sebelum UAS sih, sebelum tanggal 17. Oke, makasih, Ci. Oke. Harusnya pertemuan sebelumnya sih, yang 1 Februari. Ini ada yang mau nanya lagi. Harusnya bisa 9 menit lagi sih. Apa aku absen aja kali ya? Bentar ya. Oh, ini udah. Ini harusnya udah di absen ya. Oke, harusnya ini Oke, harusnya di sini ketulis udah absen semua sih. Ini palingan karena materinya udah kelar. Kalau kalian mungkin masih mau nanya-nanya tentang materi hari ini, palingan bisa lewat grup line atau PC sih. Palingan segitu aja sih. Udah bisa live ya. Thank you. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Thank you, Ci.